salam berjumpa kembali bersama kami di channel podcast YouTube Radar Informasi News TV.com. Baiklah, pagi ini saya selaku host sudah berada di ruang Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Bengkulu, di mana Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Bengkulu ini sekarang ada Ayunda Haja Erna Sari Dewi, Sarjana Ekonomi. Untuk itu kita sapa dulu ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Jadi inilah narasumber kita pagi ini untuk podcast. Sebelum kita bincang-bincang, saya sedikit menggambarkan background beliau. Jadi Ayunda Erna Sari Dewi ini mempunyai latar belakang sama seperti kami sebenarnya, jurnalis ya. Nah, beliau ini dulu pernah mengabdi di TVRI sebelum akhirnya terjun ke dunia politik dan masuk ke parlemen di DPRD Kota. Sebelum menduduki posisi Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Bengkulu ini dari Dapil Kota Bengkulu, Ayunda Erna Sari Dewi ini merupakan Ketua DPRD Kota Bengkulu periode tahun 2014-2019 ya. Dan beliau ini sebagai perempuan pertama yang menduduki jabatan Ketua DPRD Kota saat itu. Hingga saat ini, setelah itu ada kemarin ya, setelah Ayunda Erna Sari Dewi ada yang perempuan lagi. Dan sekarang beliau berkiprah naik kelas di DPRD Provinsi Bengkulu mewakili masyarakat dari Dapil Kota Bengkulu. Nah, untuk itu kita tidak terlalu panjang untuk mukadimah maupun itu background Ayunda. Saya rasa masyarakat Provinsi Bengkulu sudah banyak tahu kiprah beliau selama ini. Kita langsung saja tanya jawab. Ya. Jadi, ayo kami dengar-dengar Ayu ini untuk Pileg 2024 akan maju di DPR RI, Dapil Provinsi Bengkulu. Nah, yang mungkin perlu masyarakat tahu, apa yang menjadi motivasi Ayu menjadi caleg DPR RI Partai Nasdem ini, dan kemudian apa nanti yang akan Ayu perjuangkan seandainya Ayu nanti insya Allah duduk di Senayan. Silakan. Ya, sebenarnya keinginan untuk maju ke tingkatan yang lebih tinggi ke DPR RI tentu punya tujuan yang lebih besar. Karena saya merasa 2014 menjadi ketua DPRD perempuan yang pertama belum banyak saya bisa memberikan sumbangsi untuk kota. Kemudian maju ke provinsi saat ini saya juga masih merasa kurang, saya harus melakukan hal yang lebih besar lagi ke depan. Bagaimana apa yang kemudian menjadi fokus utama kenapa saya harus melakukan hal yang besar di Provinsi Bengkulu ini, karena saya masuk desa keluar desa, masuk dusun keluar dusun, 10 kabupaten kota. Akhirnya ini menginspirasi saya harus melakukan pembangunan jalan ini secara menyeluruh. Dan infrastruktur jalan di Provinsi Bengkulu ini masih banyak jalan yang rusak. Berapa persen infrastruktur? Itu masih sekitar 40-an% ya. Dan itu jalannya memang rusak parah, bukan jalan yang kemudian memang masih bisa dilalui. Ini jalan betul-betul masih tanah banyak. Contoh di Desa Gemblong, di Linmas Bengkulu Utara, contoh di Lebuk Resam. Itu kalau tidak pakai motor, pakai rantai nggak bisa masuk. Mobil pun nggak bisa, apalagi kalau hujan itu tidak bisa dilalui. Miris tentunya kita melihat keadaan Provinsi Bengkulu yang masih seperti ini. Jangan pula kemudian ini provinsi kecil, kemudian masyarakatnya masih banyak yang belum sejahtera. Karena infrastrukturnya sangat penting sekali. Jadi apa sih alasan masyarakat Provinsi Bengkulu ini nanti supaya memilih Ayu untuk di DPR RI? Apa yang Ayu tawarkan kepada masyarakat? Ya, seperti yang Ayu sampaikan tadi, yang Ayu tawarkan bahwa Ayu ingin membangun. Karena Ayu adalah putri Bengkulu asli, lahir di kota Bengkulu, lahir di Sumber Melele, dan Ayu pengen menyumbangkan di masa jabatan nanti itu untuk membangun Bengkulu. Ayu akan mengambil dana di pusat tentu untuk dialihkan infrastruktur membangun Bengkulu ini secara lebih. Setidaknya itu dulu. Karena ini infrastruktur bagus, maka perekonomian masyarakat pun akan menjadi bagus. Artinya Ayu ini kan dari tahun 2014 jadi ketua DPRD Kota. 2019 ke 2024 wakil ketua 3 DPRD Provinsi.
2024 nanti 2029 artinya insya Allah di Senayan. Ya, amin, amin. Ini harapan Ayu sendiri ke depan tuh seperti apa Provinsi Bengkulu? Ya, tentunya harapan ke depan Provinsi Bengkulu ini tidak stagnan seperti begini-begini terus. Provinsi Bengkulu ini harus lebih baik ke depannya. Tadi kita bicara bahwa fokuslah kepada infrastruktur, menata kembali Provinsi Bengkulu ini. Kan kita sudah ada nanti sudah akan walaupun masih berproses, Perda RT RW sudah dibentuk, maka kita tatalah sesuai dengan perda itu. Mana kawasan yang hutan, mana kawasan yang bukan hutan, mana kawasan yang sudah dilepaskan menjadi hutan, menjadi pemukiman, ini harus ditata kembali. Target Ayu nanti itu kan, Ayu di pileg sendiri calegnya nomor berapa, terus partainya coba Ayu jelaskan. Ya. Jadi saya masih bertahan di Partai Nasdem, dan karena saya masih mencintai partai ini, karena saya juga kader yang pada waktu salah satu kader yang pada waktu Nasdem berdiri saya ada di sini, ikut bersama-sama waktu itu dengan Pak Trisno Kapela, dengan Bang Deddy Armansyah, dan saya dan beberapa kawan-kawan lain. Dan orang lama di struktur Nasdem itu ya saya satu-satunya. Nah, dari Partai Nasdem saya kebetulan memang maju ini diperintahkan langsung oleh Pak Surya Paloh untuk kemudian ikut di dalam kontestasi legislasi politik ke Senayan DPR RI. Saya nomor urut 2. Baik, mungkin kita karena mengingat waktu dan karena juga mau paripurna, mungkin kita untuk obrolan podcast terkait pencalonan beliau cukup batas ini dulu. Nanti lain kali kita sambung lagi ya. Dengan mungkin topik atau tema yang berbeda. Itu sebelum kita pamit, kami ucapkan terima kasih. Kami doakan semoga berhasil. Amin. Dan tercapai cita-cita. Untuk pemirsa YouTube podcast kami ingatkan jangan lupa like, di subscribe dan share. Demikianlah podcast kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.